Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai ASN, kita bukan hanya pelaksana tugas, tapi juga pelayan masyarakat. Nilai berakar, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif menjadi pedoman kita untuk bekerja dengan integritas dan hati. Melalui bincang singkat ini, kami ingin menunjukkan bahwa membangun budaya berakhlak dimulai dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Selamat sore Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah Reza Ahmad Barmawi, moderator pada perbincangan sore hari ini. Saya berasal dari Satker Pengadilan Agama Bengkayang, dan saya akan melaporkan teman-teman saya, dimulai dari Pak Frans, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Frans Albertus Regar dari Satker Pengadilan Negeri Natuna. Pak Al boleh? Saya Alfisra dari Pengadilan Agama Natuna. Pak Isi, silakan. Saya Muhammad Rizky Putra Mas Agung dari Pengadilan Agama Nangapino. Oke, saya yakin tiap orang mempunyai makna sendiri untuk memaknai nilai berakhlak. Tapi saya ingin mendengar pada sore hari ini, eh, menurut Pak Al, jika mendengar kata berakhlak, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Pak Al? Oke, terima kasih Pak Reza atas pertanyaannya. Barangkali nanti kita juga bakal diskusi dengan teman-teman yang lain. Kalau dengar kata berakhlak itu, eh, mungkin semua pegawai mengetahui apa yang menjadi makna dari berakhlak. Pada prinsipnya, kata-kata berakhlak tadi seperti apa yang sudah dijelaskan Pak Reza, berorientasi pada pelayanan, ada nilai-nilai adaptif di sana, ada nilai-nilai kompeten, kemudian ada nilai harmonis, layak, kemudian ada nilai-nilai eh, yang lainnya yang barang kali ini sangat penting untuk diterapkan oleh setiap ASN menurut saya. Karena memang ASN itu kalau dikaitkan dengan fungsinya menurut undang-undang itu sebagai salah satunya sebagai pelayanan publik. Oh, Harusnya setiap ASN mengetahui kata-kata berakhlak ini. Mungkin itu Pak Reza. oke. Terima kasih Pak Al. Saya ingin berpindah ke Pak Rizky ya. Mungkin menurut Pak Rizky, seberapa penting sih nilai berakhlak itu untuk ASN di kehidupan sehari-hari? Saya rasa ini sebagai nilai dasar sangat penting ya untuk membangun sikap dan juga perilaku bagi setiap ASN, Hmm? baik itu dari berorientasi pelayanan ataupun akuntabel, kompeten, harmonis. Ini merupakan nilai-nilai dasar yang harus benar-benar dicerminkan lah dari setiap ASN, karena poin-poin dari berakhlak ini adalah poin bagaimana kita bisa melayani melayani masyarakat. Saya rasa ini tentu sangat penting sih bagi setiap ASN. Itu Pak. Oh, oke ya, makasih Pak Al, Pak Rizky. Kalau kita tadi sudah mendengar apa itu berakhlak menurut Pak Al, terus seberapa penting menurut Pak Rizky, untuk Pak Frans, saya pengen tahu sih Pak Frans. Pak Frans pernah nggak sih melihat atau mengalami situasi yang menurut Pak Frans belum mencerminkan nilai berakhlak itu sendiri? Dan maksudnya bagaimana Pak Frans mungkin, entah mungkin cara mengingatkannya atau mungkin cara biar bisa mengintegrasikan nilai berakhlak di situasi seperti itu, Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Izin menjawab Pak Rizky. Mungkin dari ASN-ASN yang belum memahami atau mencerminkan nilai berakhlak, mungkin kurangnya pemahaman tentang nilai berakhlak mungkin Pak Rizky. Yang baru itu mungkin dengan keterbatasan sumber daya manusianya seperti waktu, anggaran, dan SDM. Apalagi di nilai berakhlak yang beradaptif Pak Rizky. Mungkin seiringnya waktu kita bisa mengingatkan, lalu jika kita tidak bisa mengingatkan, kita yang sebagai ASN ini kita bisa melapor pimpinan menurut saya Pak Rizky. Atau kita berubah hitungannya supaya dia akan mencerminkan nilai berakhlak Pak Rizky. Baik, menurut saya Pak Rizky. Kalau menurut Pak Frans lagi nih, tantangan terbesarnya apa sih Pak? Kalau menurut saya Pak Rizky mungkin ya tantangan terbesarnya ya SDM sih Pak Rizky dengan SDM keterbatasan ya? manusia gitu. Karena Oh kekurangan itu gitu. jadi mereka pemalas gitu. Oke, kalau menurut Pak Al, dari tujuh nilai berakhlak yang sudah kita tahu ya, mana yang paling sering terlupakan, tapi sebenarnya itu penting banget yang untuk kita tahu gitu, untuk kehidupan Bapak sehari-hari. Baik. Saya koreksi dari nama moderator. Oke, Saya Pak Reza ya kan. baik, siap, siap. Terima kasih Pak Al, terima kasih. Yang itu Terima kasih. sebagai pengingat. Iya, barangkali ini ya kalau kita lihat terutama berkaca di kantor sendiri ya. Tapi Hmm. sebenarnya ini enggak juga boleh diumbar keluar kan. Oh Tapi iya, betul, betul, betul. tapi tapi yang jelas kadang kita tuh lupa apalagi perempuan ya Hmm. kait melayani orang begitu kan. Nah, perempuan ini kadang-kadang moodnya tuh berubah ya kan. Kadang senyum, kadang tidak begitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi nih sebetulnya. Ah, Karena memang seharusnya kita tuh benar-benar berorientasi pada pelayanan gitu. Jadi mau mood kita bagus, mood kita tidak bagus ya, kita harus tetap melayani dengan tersenyum ya kan. betul, Itu betul, ya, betul. itu sangat penting tuh Pak Reza. Betul, Yang siap, siap. kadang kita juga terlupa ya kan atau ada masalah pribadi di rumah kadang terbawa juga ke kantor. Nah, itu yang perlu diingat. Sesuatu yang kecil tapi dampaknya itu besar gitu. Itu Pak Reza yang sering kita abaikan. Jadi mood-mood di luar kantor itu nggak boleh dibawa ke kantor. Intinya kita tuh sebagai pelayan ya tetap kita layani apapun keadaan kita begitu. Menurut saya Oh, itu Pak Reza. berarti yang paling utama tetap mengutamakan pelayanan ya Pak Al ya berarti ya? Ya sangat betul Oh, Pak. oke, oke. Terima kasih Pak. Pak Rizky, saya pengen tahu contoh kecil apa yang bisa kita mulai untuk menunjukkan sikap itu yang tadi yang kata Pak Al yang paling penting adalah berorientasi pelayanan. Sikap kecilnya saya rasa
dalam satuan kerja ya. Ya, Misalnya ketika pihak datang, maka cara kita melayani ialah langsung bertanya kepada pihak apa yang bisa dibantu ataupun apa yang diperlukan oleh para pihak. Sehingga dari situ keperluan ataupun kebutuhan dari pihak yang sudah datang pengadilan ini bisa langsung diselesaikan. Saya rasa begitu, Pak oke. Moderator. Terima kasih Bapak. Pak Al, ini kita menuju akhir-akhir, maaf, maksudnya Pak Frans. Ini kita menuju akhir-akhir Pak Frans ya. Di era digital ini Pak Frans, menurut Pak Frans, bagaimana cara ASN tetap dapat adaptif tanpa kehilangan etika pelayanan Pak Frans? Baik, Pak Moderator, dengan Sip. pertanyaan tentang adaptif tanpa kehilangan etika pelayanan ya Pak Betul, ya. betul, betul, betul. Nah, dengan kreativitas dan inovasi mungkin ya kita bisa meningkatkan pelayanan Pak Moderator ya dengan mengikuti sosialisasi itu bisa jadi kita akan menambahkan inovasi dan kreativitas Pak. Nah, Moderator, kita Gimana? sampaikan Pak. Berarti mengedepankan mendapat inovasi berarti Pak Frans ya? Iya, betul betul Oh, Pak. oke, oke, terima kasih. One last question sebelum saya menutup perbincangan pada pada sore hari ini, maaf maksudnya sore hari ini. Eh, saya pengen nanya satu persatu ya. Kalau menurut dari Pak Al, menurut Pak Al, jika semua nilai berakhlak dapat diterapkan dengan baik di satker kita masing-masing, dampak apa sih yang paling bakal terasa di kantor kita kira-kira? Atau perubahan apa sih yang paling terasa di kantor kita? Baik, terima kasih Pak Reza. Ya, Saya masih ingat tuh materi keberapa itu pada agenda satu gitu, bahwa ya, kita sebagai aparatur pemerintah atau aparatur negara, tujuan kita adalah memuaskan masyarakat. Ya, bukan berarti kita jadi alat pemuas ya dalam tanda petik. Karena memang itulah kita ditugaskan sebagai ASN. Eh, Tujuan kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi apa dampaknya? Ketika rakyat puas, maka yang pertama dampaknya itu barangkali kan kita ada juga nilai satker begitu kan. oke, Eh, ada survei kepuasan masyarakat kita juga semakin meningkat apabila nilai-nilai berakhlak tadi terutama berorientasi pada pelayanan itu diterapkan secara real di kantor kita, maka itu akan menjadi prestasi bagi kantor kita, Pak. Maka oke, kalau setiap ASN itu menerapkan berakhlak itu, maka dampak bagi kantor itu sangat sangat besar. Masyarakat juga puas dengan pelayanan kita dan juga kita juga adaptif dengan lingkungan kerja dengan hal-hal yang baru dan juga kita membangun kolaborasi dengan instansi-instansi lain. Mungkin itu, Pak, menurut saya, Pak Reza. oke, oke. Terima kasih. Satu lagi Pendengar, nih, Pak. oke, siap, siap, siap. Jadi saya pernah apa tuh Pak? Pernah ikut Zoom di kantor. Hmm, Bahkan di Cina itu oke, ada les jauh Pak ya. senyum. Ya, les untuk senyum karena memang apa ya? Terkadang senyum di luar negeri itu sangat, sangat berharga, ya kan? Betul, Maka betul, ada betul, di betul, betul. Cina tuh les untuk senyum. Nah, maka untuk betapa pentingnya senyum itu untuk diterapkan ketika melakukan pelayanan. Itu saja Pak Riza. Oke, siap. Kalau dari Pak Izin, Rizky, dengan izin nih pertanyaan Pak sama. Reza. Oke, Pak Pras mungkin mundur. Boleh bertanya dengan Pak Al. Dari tadi dia menceritakan tentang orientasi pelayanan. Apakah nilai berakhlak selain pelayanan itu nggak penting menurut Bapak? Penting, Pak. Jadi eh, kita yang terutama tadi itu, Pak, dalam artian yang paling dilihat oleh masyarakat itu kan mengenai pelayanan. Nah, artinya Hmm. hal yang perlu ditunjukkan lebih sedikit ya tentang berorientasi pelayanan, bukan berarti yang tidak lain itu tidak penting. Penting juga. Kenapa saya apa namanya? Terus menggembor-gemborkan berorientasi pada pelayanan? Ya jelas kita sebagai pelayan publik kan sesuai dengan tugas dan fungsi ASN di Undang-Undang ASN itu dijelaskan kan kita sebagai pelayan publik, apalagi pelaksana kebijakan publik, perekat dalam Harkat. satu bangsa. Begitu Pak Frans. Bukan berarti yang lain tidak penting. Oke, siap Pak Frans. Oke. Saya belum setuju juga Pak. Karena kan pada akhir-akhir ini kan banyak kasus korupsi Pak. Jadi ya harus tinggikan akuntabelnya Pak. Kenapa harus pelayanan? Kita saja. Ya, tadi Apakah kan masih kurang pelayanan di Indonesia ini Pak? baik. Tadi kan sudah saya bilang, bukan berarti yang lain tidak penting. Nah, yang terlintas di otak saya itu bahwa memang kita apalagi di teman-teman PTSP itu menjadi wajahnya instansi loh. Maka nilai-nilai berorientasi pada pelayanan itu harus secara maksimal diberikan kepada masyarakat. Begitu Pak Frans. Bukan berarti yang lain tidak mengabaikan yang lain. Akuntabel itu juga penting, kompeten itu juga penting, dan lain sebagainya itu penting. Oke. Eh, cukup cukup Pak Frans ya. Karena ini sepertinya sudah over waktu. Eh, saya sebagai moderator ingin mengucapkan satu narasi terakhir untuk penutupan. Budaya berakhlak bukan sekedar semboyan, tetapi cermin jati diri ASN yang profesional dan melayani dengan tulus. Ketika setiap kita berorientasi pada pelayanan, bertanggung jawab, dan saling berkolaborasi, maka perubahan nyata akan tumbuh di lingkungan kerja kita. Mari terus menjaga semangat ini, bekerja dengan akhlak, mengabdi dengan hati untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.